Jika kau betul-betul cinta kepadanya, maka engkau tidak akan takut berjuang. Jika engkau sudah berjuang, maka engkau tidak akan takut untuk berkorban. Semakin engkau berkorban, semakin terasa cinta di dalam hatimu. Inilah cinta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini bertemu lagi kita dalam satu majelis yang akan kita jadikan sebagai renungan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Siapa saja yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan akan bertambah. Namun sebalik daripada itu, jika dia kufur akan nikmat yang diberikan Allah, maka perbuatan yang demikian akan melahirkan siksa yang sangat pedih. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, segala yang kita nikmati, segala yang kita miliki tidaklah hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Harta yang kita punya, rumah yang kita punya, anak yang kita punya, semua itu adalah nikmat. Mensyukuri demikian adalah dengan menggunakannya ke jalan Allah, bermanfaat kepada ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Rumah misalnya, bagaimana kita mensyukuri rumah? Tiada lain caranya adalah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah mendekatkan diri kita. Istri bagaimana? Mengajak istri beribadah, mengajari istri kita beribadah, dan memastikan istri berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensyukuri anak yang diberikan Allah? Kita jadikan anak kita sebagai anak yang mencari ilmu agama, menjadikan anak sebagai anak yang mengenal bagaimana jalannya ini agama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nikmat yang kita syukuri itu adalah menggunakan segala yang kita miliki sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika yang kita miliki itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan untuk kesenangan kita semata, ini yang disebut namanya kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempergunakan apa yang diberikan Allah terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. Akibatnya, inna 'adzabi lasyadid. Jika seperti demikian, siksaku padamu sangatlah sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkenan dengan itu, saudaraku, dimanapun Anda berada, terdapat di dalam satu hadis qudsi yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Ya abna Adam, unfik alaik. Wahai anak keturunan Adam, berinfaklah, tunaikanlah satu infak atas segala kenikmatan yang diberikan kepadamu. Dari hadis qudsi ini bisa kita melihat bahwa segala yang kita miliki berupa harta, berupa kecerdasan ilmu, berupa kekuasaan, pangkat dan sebagainya, lakukanlah infak di dalamnya. Buatlah sesuatu yang kita miliki itu bermanfaat kepada dan berguna kepada orang lain, agar terus kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berat sebetulnya adalah ketika kita diharuskan untuk mengeluarkan suatu infak berupa harta. Sebab di sini iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berusaha untuk merusak niat kita, mengacaukan pikiran kita. Dengan kata lain, akan terdengar bisikan dalam hati dan pikiran kita, untuk apa berinfak? Toh mencari uang itu tidak mudah, mendapatkan uang itu tidak mudah. Kenapa begitu mudah engkau memberikan kepada mereka? Kenapa begitu mudah engkau mengabulkan apa yang mereka minta? Sehingga infak sedekah menjadi sulit bagi kita, disebabkan godaan iblis di dalam hati, disebabkan kekurangan ilmu pengetahuan tentang infak atau tentang fadilah infak ini. Memang benar setiap orang membutuhkan uang, betul setiap orang menabung untuk mengumpulkan uang. Tapi lain daripada itu, segala harta yang kita punya, harta yang kita miliki, diharuskan Allah Subhanahu wa taala agar membantu orang lain dengan harta yang kita miliki. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 berbunyi, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Sampai akhir ayat menjelaskan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Samalah seperti
satu biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Bisa kita bayangkan, infak yang kita berikan itu, bantuan materi yang kita berikan, satu berubah menjadi 7. Luar biasa sekali balasan yang diberikan Allah. Lalu setiap tangkai 7 yang berasal dari satu tadi berbuah menjadi 100 biji. Fi kulli sumbulatin mi'ah. Setiap tangkai itu berbuah lagi menjadi 7. Jadi satu infak yang kita berikan dilipat gandakan menjadi 7. Setiap satu dari 7 itu Allah lipat gandakan menjadi 100 lagi. Luar biasa sekali infak ini. Tetapi fitnah di dalamnya juga luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda hendak berinfak, maka hati dan pikiran Anda akan dikacaukan oleh iblis. Terjadi pertempuran di dalam diri Anda. Manakah yang menang? Kepentingan akhirat bukan atau kepentingan nafsu kita? Sehingga banyak sekali orang yang mengeluh setelah berinfak, sehingga banyak sekali orang yang menyesal setelah memberikan bantuan kepada orang lain. Ini semua cara iblis agar kita rusak dalam ibadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sulit akan menjadikan kita jauh lebih mulia, lebih berharga. Sama halnya seperti buah misalnya, semakin dia sulit mendapatkannya, maka harganya juga akan semakin mahal. Ibadah juga seperti demikian, semakin sulit melakukannya, maka ibadah itu akan semakin berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan dirimu, kalahkan nafsumu, menangkan keimananmu. Infak adalah suatu cara yang sangat cepat membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dengan infak kita bisa menang di dalam hablum minan nas, sehingga tercapailah hablum minallah yang sempurna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu diperlukanlah kebersihan dan ketenangan hati kita agar dapat melakukan ini. Berinfak, bersedekah tidak harus dengan ukuran yang besar. Yang diperlukan adalah hati yang besar untuk dapat melakukannya. Semoga majelis ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Jika ada kesempatan, berinfaklah sesegera mungkin pada orang terdekat kita, misalnya kepada orang yang membutuhkan umpamanya, dan kepada siapa saja yang kita inginkan. Infak itu karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.